Halo teman-teman, selamat datang di Accounting Session, saatnya merupiahkan transaksi. Di video kali ini, topiknya adalah tentang receivable atau piutang. Untuk buku bacaan yang digunakan adalah Intermediate Accounting, chapter 7, topiknya sebenarnya tidak hanya receivable di chapter 7, tapi juga cash. Cuman karena panjang pembahasannya, jadi sudah ada video tentang cash and bank reconciliation. Untuk teman-teman yang penasaran pengen tahu materi tentang cash and bank reconciliation, bisa cari video di channel ini dengan thumbnail yang seperti ini. Atau bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box. Nah, receivable sendiri itu nanti ada beberapa tipe. Yang umum itu ada account receivable dan juga not receivable. Dalam memahami kedua jenis tipe receivable ini, hal-hal yang perlu kita pelajari adalah recognition-nya, lalu measurement, terus tambahan untuk khusus chapter ini nanti ada variable consideration, dan juga valuation. Nah, ini untuk semua akun di akuntansi itu harus memperhatikan ketiga hal ini. Gimana recognition, gimana measurement, dan juga valuation-nya. Untuk lebih jauhnya, teman-teman bisa nonton pengertian-pengertiannya di video account and not receivable yang sudah pernah saya buat. Ya, benar, sudah pernah ada videonya. Cuman ini untuk akuntansi pengantar, jadi lebih mendasar materinya. Nah, di sini kita fokus ke hal-hal yang belum dibahas di video sebelumnya, dan contoh soal untuk video ini lebih advance, lebih agak banyak case-nya gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu account receivable atau piutang dagang. Nah, untuk recognition, pengakuan, jadi sebelum menjurnal itu kita perlu melewati proses namanya recognition. Kapan harus mengakuinya, boleh diakui atau enggak nih transaksi ini. Lalu kalau diakui nanti jurnalnya apa gitu. Nah, account receivable itu berkaitan dengan penjualan, ya kan? Dia timbul karena adanya transaksi penjualan, makanya prinsip pengakuannya sama dengan prinsip revenue recognition. Dia pakai prinsip ini karena tadi, kalau misalnya ada transaksi penjualan secara kredit, nanti kan jurnalnya jadi debit account receivable, kreditnya sales revenue. Lalu measurement, pengukuran nilainya sendiri, gimana gitu. Nah, nilai yang dicantumkan untuk account receivable ini adalah transaction price-nya atau harga transaksinya itu berapa gitu. Itulah nilai yang akan dicantumkan sebagai account receivable. Cuman transaction price ini tidak hanya harga jualnya saja. Ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan. Contohnya aja kalau ada trade discount, terus cash discount, nanti kita belajar pencatatannya pakai dua metode, gross method dan juga net method. Lalu ketiga ada sales return and allowance, dan time value of money. Keempat variabel ini nanti akan mempengaruhi nilai dari account receivable yang dicatat dan dilaporkan gitu. Lalu untuk valuation,
berapa nilai yang akan dicantumkan di laporan posisi keuangan, itu kita mempertimbangkan kerugian piutang atau piutang tak tertagihnya. Nah, cara mengakui piutang tak tertagihnya seperti apa? Nanti ada dua metode, direct write-off method dan juga allowance method. Nah, untuk direct write-off itu kalau misalnya ada piutang tak tertagih kan kita butuh menghapusnya nih. Nah, kalau yang pakai metode direct write-off itu bisa langsung kita hapus ke akun piutangnya gitu. Misal piutang siapa yang mau dihapus, nanti debitnya bad debt expense, kreditnya account receivable customer A. Cuman kalau yang allowance method, namanya juga allowance atau cadangan, berarti kita harus mengestimasi nilai cadangan dari kerugian piutang tak tertagih yang diekspektasikan yang akan terjadi gitu. Karena butuh mengekspektasi nilainya berapa, jadi nggak langsung kita hapus ke account receivable customer tertentu, tapi kita menghapusnya nanti ke akun allowance-nya. Nah, kan itu butuh estimasi nilai nih. Belum pasti kan, karena belum terjadi. Nah, nilainya itu diestimasi pakai dua cara. Bisa pakai percentage of sale, berapa persen ya utang yang tak tertagih dari total penjualan, atau yang kedua, berapa persen nih nilai piutang tak tertagih dari total piutangnya gitu. Untuk valuation, videonya di video sebelumnya ya sudah jelas di sana plus contoh-contohnya. Teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Fokus kita di video ini adalah variable consideration. Pertama, variabel yang perlu diperhatikan ada trade discount. Contohnya diskon 40% untuk semua item yang ada di toko ini gitu. Nah, ini juga fungsinya supaya tokonya nih nggak ribet-ribet harus ganti harga produk gitu kan. Biasanya apalagi yang department store itu punya produk beragam jenisnya, terus banyak pula. Jadi kalau misalnya 40% all item gitu diskonnya, kan tinggal berapa harga yang ada di tag-nya lah, terus dikurangin sama diskonnya. Atau bisa juga bentuk diskonnya beli 2 gratis 1, ya kan? Kalau di sini berarti beli 2 piece cuma bayar 10 euro. Atau bisa juga diskon untuk customer baru, atau yang ini harganya berapa cuman didiskon jadi berapa, terus nanti harga aslinya ini diganti sama harga yang baru, kayak gitu. Nah, trade discount ini nanti mempengaruhi nilai account receivable yang dicatat. Jadi nanti nilai account receivable-nya tidak sebesar contoh yang ini ya, bukan 122.250 lagi ya, tapi nanti harga jualnya jadi 48.900. Nah, itulah yang menjadi nilai account receivable. Nanti kreditnya sales revenue sebesar 48.900. Oke. Jenis diskonnya yang kedua yaitu cash discount. Bedanya apa sih sama trade discount gitu? Nah, cash discount ini lebih ke bentuknya termin seperti ini. Jadi kalau trade discount tujuannya supaya menarik pelanggan, supaya beli gitu. Kalau nanti banyak pelanggan beli, jadi nanti pendapatannya meningkat. Nah, kalau cash discount tujuannya lebih ke supaya customer-customer yang belinya secara kredit ini biar cepat bayar gitu. Biar tertib pembayarannya. Nah, cash discount ini kan bentuknya termin. Di termin itu ada 2 komponen.
yang perlu diperhatikan. Komponen aturan diskon dan aturan jatuh temponya. Bisa aja kalau cuman pakai jatuh tempo. Jadi kalau cuman begini terminnya berarti dia nggak ada aturan atau nggak ada diskon yang ditawarkan gitu. Nah, untuk jenis termin yang ini sudah aku bahas di video sebelumnya ya. Aku bahas satu aja, dua deh, sama yang ini, karena yang ini baru. Ini berarti customer berhak dapat diskon 2% ketika bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal penjualan. Jatuh temponya itu 30 hari setelah tanggal penjualan. Nah, gitu maksud dari 2/10 N/30. Lalu yang ini, EOM itu berarti end of month. Ini diskonnya, ini jatuh temponya. Boleh dapat diskon 2% ketika bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal penjualan. Tanggal transaksinya itu. Cuman kadang kan periode diskonnya 10 harinya itu nggak jatuh atau batas akhirnya nggak selalu di akhir bulan kan. Nah, kalau ada keterangan tambahan seperti ini, dia berarti masih boleh dapat diskon sampai akhir bulan gitu. Sedangkan yang ini berarti jatuh temponya 30 hari. Cuman kalau misalnya jatuh temponya tidak di akhir bulan, nah customer masih boleh bayar sampai akhir bulan. Gitu maksudnya. Oke, ini ada contoh untuk yang berkaitan dengan diskon. Diasumsikan perusahaan Hanli menjual barang dengan harga 10.000 euro ke Malt Deutsche Group dengan termin 2/10 net 30. Dan Hanli berprediksi mengekspektasikan bahwa diskonnya yang dia tawarkan ini akan diambil oleh customer. Kita diminta pertama mencatat semua jurnal yang dibutuhkan dengan metode gross. Tadi ingat untuk mencatat cash discount itu bentuknya termin kan, berarti yang ini. Itu ada dua metode gross dan juga, maaf ini harusnya net, metode net. Lalu yang ketiga, ini kasus baru, gimana kalau misalnya ada trade discount nih, jadi selain cash discount ada trade discountnya juga 2,5% dari harga barangnya itu. Nah, ada tambahan trade discount, kita diminta untuk ngejurnal pakai metode gross dan juga net. Nanti kita bedakan. Kita selesaikan dulu yang belum ada trade discount-nya ya. Ini keterangannya di sini, jadi biar nggak bolak-balik slide-nya. Intinya ini kan, intinya berapa harga transaksinya dan terminnya, gitu. Oke, pertama jurnal penjualan nih. Jurnal penjualan, kita ngejual barang kan, berarti account receivable debit, kreditnya sales revenue. Kalau metode gross, kita catat sebesar nilai kotor penjualannya gitu. Tidak dikurangi apapun. Jadi pas 10.000. Beda kalau sama net method. Net method itu namanya juga net. Net itu kan artinya bersih kan. Jadi jurnal untuk penjualannya ini udah nilai bersih penjualannya tuh berapa sih setelah dikurangin adanya diskon dan lain-lain. Ternyata
9.800. Didapat dari mana? Kan ada 2% diskon yang ditawarkan. Nah, itu udah langsung kita potong nih. Entah itu digunakan atau belum, kita potong saja dulu supaya sesuai dengan aturannya gitu, net method. 2% dari 10.000 kan 200. Jadi 10.000 dikurang 200 tinggal 9.800. Lalu kedua, perusahaannya itu bayar. Customer kita yang utang itu bayar, tapi bayarnya dari 10.000 baru mau bayar 4.000 aja nih. Dan itu bayarnya masih di periode diskon, berarti masih dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Nah, untuk yang gross method, kita nyatetnya nerima cash. Cashnya itu sebesar 3.920 karena kepotong sama sales discount sebesar 80 dolar euro ya. 80 euro ini didapat dari mana? 4.000 dikali diskon yang ditawarkan karena masih dalam periode diskon, jadi 4.000 dikali 2% sama dengan 80 euro. Kreditnya kita mengurangi account receivable. Jadi nanti dari 10.000 yang tercatat dikurang 4.000 tinggal 6.000 utangnya. Itu tadi gross method. Gimana kalau untuk yang net method? Kita nerima cash sebesar 3.920 sesuai dengan ini. Kan tadi 4.000 nih, tapi kan kena diskon. Jadi kita catat sebesar pembayarannya dikurang sama diskon, jadi 3.920. Account receivable-nya juga 3.920. Nah, ini nanti kalau berarti utangnya tinggal berapa nih? Tinggal 5.880 ini udah ada. Nah, payment yang kedua, jadi dia ngangsur ya bayarnya. Pertama bayar 4.000, yang kedua bayar 6.000 nih. Nah, kalau yang 6.000 itu sudah di luar periode diskon, jadi nggak bisa dapat diskon 2% lagi. Berarti tidak ada potongan. Untuk yang gross method, kita nerima cash sebesar pembayarannya itu 6.000 sama nanti account receivable-nya. Jadi nanti utangnya udah 0. 10.000 dikurang 4.000 dikurang 6.000 sama dengan 0. Lunas. Untuk yang net method gimana untuk payment yang kedua ini? Nerima cash sebesar 6.000 karena udah nggak di periode diskon. Kreditnya account receivable sebesar sisanya itu 5.880 karena kan lunas nih. Terus nanti ada akun namanya sales discount forfeited. Ini adalah akun diskon penjualan yang tidak terpakai gitu. Kan tadi di sini ekspektasi diskon totalnya itu yang ditawarkan adalah 200. Baru kepake 80.000 di sini. 4.000 dikurang sama diskonnya 80 euro. Jadi tinggal ini, nah udah kepake dari 200 ini udah kepake 800, jadi tinggal 120 diskon yang tidak terpakai oleh customer. Lanjut, gimana kalau misalnya ada trade discount sebesar 2,5%. Pertama, gimana membuat jurnal penjualannya? Untuk yang gross method sama jurnalnya, cuman di sini bedanya adalah nilainya. Jadi kalau tadi itu kan pas 10.000 nih,
Di sini tinggal 9.750 karena harga jual aslinya 10.000. Terus ada trade diskon 2,5%, berarti 10.000 dikali 2,5% berarti kan 250 ya, $250 nih. Nah, 10.000 dikurang sama 250 berarti nilai penjualannya itu tinggal 9.750. Jadi ini harga jual akhirnya segini. Nah, itu yang kita catat sebagai nilai account receivable. Kalau yang net method, selain dikurang sama cash discount yang kita tawarkan, pertama ya kita harus kurangin dulu penjualan bersihnya. Karena kena trade discount kan segini nih harganya. Nah, ini nilainya kita kurangin juga sama yang 2%. Berarti 9.750 dikali 2% diskon, cash diskonnya. Nah, itu 195. Jadi, 9.750 dikurang sama 9.500, dikurang sama 195, itu tinggal 9.555. Ini udah termasuk sama cash discount-nya itu. Sudah benar-benar bersih, udah dikurangin trade discount, udah dikurangin cash discount. Lalu jurnal yang kedua ada payment angsuran sebesar 4.000 dari total utangnya 10.000. Nah, 4.000 itu cash 3.920 karena masih dalam periode diskon, kena cash diskon, jadi ada potongan 80 dolar. Jadi cash yang diserahkan ke kita sebagai pembayaran itu cuma 3.920. Kreditnya account receivable. Nah, untuk yang net method itu jurnalnya sama seperti yang tadi. Angsuran yang kedua, paymentnya udah nggak sebesar 6.000 lagi karena udah beda kan harga jual bersihnya itu bukan 10.000 lagi tapi 9.750. Nah, itu dikurang sama 4.000 berarti tinggal 5.750. Karena ini pelunasan ya, payment, pembayaran sisa dari penjualannya itu. Jadi cashnya 5.750, kreditnya account receivable. Nah, ini dikurang ini, account receivable-nya udah nol, udah nggak ada lagi piutang. Terus ini nggak dapat diskonnya karena udah after discount period. Untuk yang net methodnya gimana? Cashnya tentu kita terima sebesar 5.750. Lalu kreditnya account receivable. Beda kalau sama ini kan belum kena potongan cash discount. Nah, ini udah kena potongan cash discount di sini. Jadi account receivable-nya lebih kecil. Didapat dari mana ini? 9.555 ini dikurang sama 3.920 tinggal 5.635. Sisanya itu kan harusnya yang diskon yang kepake itu kan 195 nih. Kok tadi 200, di sini 195 nih dari cash diskon. 9.750 kali 2% sama dengan 195. Dari 195 ini yang diklaim sama pelanggan hanya sebesar 80. Berarti tinggal 115 diskon, cash diskon atau sales diskon yang nggak kepake sama pelanggan. Itu guys, mudah-mudahan ngerti ya. Lanjut ke variabel yang ketiga,
sales return and allowance. Biasanya kan kayak gitu ya, kita ngejual barang, ada kemungkinan barangnya itu bakal dibalikin, entah karena nggak puas sama produknya atau jasanya, atau barangnya cacat, dan sebagainya, tidak sesuai pesanan misal. Nah, akun ini berdampak ke account receivable untuk yang sales return and allowance. Ini dia akan mengurangi akun sales revenue gitu. Jadi makanya dinamakan kontra revenue account. Kontra itu berarti berlawanan. Normalnya revenue itu kan di sisi kredit. Jadi sales return and allowance kalau mau namanya kontra berarti kan mengurangi kan. Berlawanan nih. Kalau revenue-nya nambah di sisi kredit, kalau sales return and allowance nambah itu di sisi debit. Jadi nanti kalau di posisi keuangan sales revenue berapa dikurangin sama sales return and allowance, plus nanti dikurangin juga kalau ada sales discount, nanti dapatlah nilai revenue bersihnya kayak gitu. Ada satu akun lagi, allowance for sales return and allowance for sales return and allowance. Kalau teman-teman ingat tadi kita bahas valuation untuk yang piutang tak tertagih kan. Nah, di sales return and allowance ini bisa juga kita estimasi nilai penjualan yang akan dikembalikan atau kena potongan ini gitu, karena ada klaim ketidakpuasan dari customer. Itu ketika bisa diestimasi nilainya gitu, nah itu nanti masuknya ke akun yang namanya allowance for sales return and allowance. Untuk akun ini dia kontra aset berupa account receivable. Jadi nanti di laporan posisi keuangan account receivable berapa nanti dikurangin sama allowance for sales return and allowance. Akun ini menggambarkan estimasi nilai dari sales return and allowance yang akan terjadi gitu. Nah, kedua akun ini itu digunakan supaya tujuannya mengetahui sehat nggak nih, lancar nggak nih penjualan kita, gitu. Masuk aja langsung ke contoh ya. Jadi diilustrasikan 4 Januari 2019, Max menjual 5.000 dari Hurricane, sebuah alat gitu, ke perusahaan Oliver atau orang Oliver, ini kayak orang deh. On account berarti artinya secara kredit. Max kemudian menjurnal penjualan kredit ini, the sales on account, sebagai berikut. Debitnya account receivable 5.000, kreditnya sales revenue. Lalu pada 16 Januari 2019, Max memberikan potongan sebesar 300 euro ke Oliver karena beberapa dari Hurricane glass-nya itu rusak. Oh, jadi ini dia ganti rugi. Nah, ganti rugi itu masuknya nanti ke, ini kan ada sales return nanti berarti barangnya dibalikin. Nah, kalau allowance itu berarti kita kayak ngasih kompensasi gitu atas kerusakan. Contoh misalnya di sini defective kerusakan. Ini kalau misalnya ada semacam ini, nanti berarti debitnya sales return and allowance, kreditnya account receivable sebesar $300. Selanjutnya, di 31 Januari 2019, sebelum menyiapkan laporan keuangan, itu Max mengestimasi bahwa sebuah tambahan $100 dari sales return and allowance akan terjadi nih untuk penjualannya ke Oliver tadi. Dia jual Hurricane ke Oliver dan
dia prediksi bahwa oh ini bakalan ada sales return and allowance lagi nih sebesar 100.000. Nah ini kan estimasi nih, baru estimasi saja. Nanti jurnalnya begini, debitnya sales return and allowance, kreditnya allowance for sales return and allowance. Nah ini estimasi ini dilakukan sebelum membuat laporan posisi keuangan. Jadi kalau misalnya bikinnya per bulan ya, berarti estimasinya per bulan. Kalau baru bikin laporan keuangan setahun ya nanti berarti di akhir tahun. Dari akun ini nanti kalau misalnya benar-benar terjadi bukan debitnya sales return and allowance lagi kayak yang ini. Nanti jadinya allowance for sales return and allowance gitu. Sebesar 100, kreditnya nanti jadinya account receivable sebesar 100. Nah, gunanya pencadangan ini, akun allowance for sales return and allowance adalah itu tadi. Karena sudah kita estimasi, berikutnya kita tinggal menghapus atau mengakui sales return and allowance-nya dari akun allowance for sales return and allowance. Nah, yang ini. Gimana cara pelaporannya? Nanti berarti laporan posisi keuangan bentuknya kayak gini. Account receivable itu 5.000 dikurang sama 300 dari sales return and allowance tadi, di mana perusahaan ganti rugi. Jadi nanti nilai account receivable-nya 4.700. Lalu dikurang sama estimasi akan ada sales return and allowance lagi sebesar 100. Jadi net realizable value atau nilai bersih account receivable yang bisa terrealisasi itu hanya sebesar 4.600. Yang bisa direalisasi maksudnya apa? Yang bisa tertagih. Selain itu bisa juga bentuknya langsung kayak gini. Jadi udah langsung netnya 4.600. Kalau receivable-nya kan tadi tinggal 4.700 dikurang sama 100 tinggal 4.600. Untuk laba rugi, nah sales revenue nanti dikurangi sama sales return and allowance. Sales return and allowance-nya 400 didapat dari 300 yang ini. Ditambah sama yang ini jadinya kan 400. Sales revenue tadi 500 sehingga net sale atau penjualan bersihnya itu 4.600. Nah, time value of money. Kenapa ada konsep time value of money? Jadi karena tuh kan piutang itu dibayarnya baru nanti ya, nanti. Sedangkan semakin lama pembayarannya, nilai uangnya itu makin berubah gitu. 10.000 sekarang bisa beda loh nilainya sama 10.000 1 tahun kemudian gitu. Bahkan bulan depan juga mungkin bisa beda gitu. Contohnya kita beli barang Hurricane tadi. Di bulan ini mungkin harganya masih 10, berapa tadi? 5.000 ya? 5.000, tapi bulan depan bisa aja udah naik harganya jadi 5.100 kan. Makanya time value of money dipertimbangkan juga di transaksi piutang ini gitu. Nah, jadi secara teori revenue yang diterima setelah periode penjualan atau tanggal penjualannya itu adalah interest revenue gitu, pendapatan bunga, karena tadi beda nilainya. Nah, bedanya itu diakui sebagai interest revenue. And then companies ignore interest revenue related to account receivable because
The amount of the discount is not usually material in relation to the net income for the period. Nah, time value of money untuk yang account receivable, ingat account receivable, karena ada beberapa jenis piutang. Aku sebutin aja deh. Kalau di video sebelumnya itu ada account receivable, notes receivable, sama nanti other receivable. Other receivable itu berarti yang tidak tergolong dalam account receivable dan juga not receivable. Untuk yang account receivable atau piutang usaha, time value of money ini kan beda kan tadi nilainya karena adanya perbedaan waktu, jadi harganya juga nilai rupiahnya juga berubah. Nah, biasanya itu kalau jangka waktunya pendek, perbedaan perubahannya ini tidak signifikan, tidak material, sehingga tidak perlu diakui untuk yang account receivable terkait dengan time value of money. Itu beda kok sama not receivable. Not receivable itu kan jangka waktunya bisa lebih dari 1 tahun. Ini sama aja penjelasannya. Nah, di time value of money sebenarnya ada rumusnya, bisa ngitung manual, tapi udah ada sediain tabelnya, jadi nanti kita tinggal nyari aja angka yang mau dipakai yang mana gitu. Nah, cuman terbatas di tabel-tabel ini hanya sampai misalnya periodenya ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100 gitu. Jadi kalau lebih dari 100 misal periodenya, nah itu ya harus dicari manual gitu atau enggak pakai Excel biar cepat. Time value of money itu kan kita bisa menilai future value dan present value-nya. Future value, present value. Contohnya future value. Duit 10.000 di tahun 2025 itu nilainya berapa sih sekarang di tahun 2021? Kalau yang present value, duit 20.000 di tahun 2021 ini nilai sesungguhnya tuh berapa di tahun 2025? Atau contoh gampangan lainnya, duit 20.000 sekarang itu bisa beli apa aja sih di tahun 2025 gitu. Atau kalau kebalikannya jadi duit 20.000 di tahun 2025 bisa beli apa aja di tahun sekarang. Contohnya 20.000 di tahun sekarang cuma bisa beli Taiti 1, cuma bisa. Tahun depan bisa lebih nggak ada nilainya lagi gitu. Tahun 2025 20.000 cuma bisa beli permen apa ya, jangan permen deh, beli beng-beng 1 misalnya kayak gitu. Nah, ada perbedaan nilai kan, nah itu tuh dipengaruhi sama yang namanya tingkat bunga inflasi kayak gitu. Karena kita butuh tahu future value, nilai masa depan, atau present value, nilai sekarang, itu nanti tabelnya jadi ada kurang lebih 5. Tabel 6.1 itu isinya nanti jumlah yang akan dikalikan untuk perhitungan single sum atau jumlah tertentu nih, kita pengen nyari tahu berapa future value-nya. Nah, itu nanti tabel 6.1 yang kita lihat. Kalau mau lihat jumlah tertentu present value-nya berapa, nah itu nanti kita kalikan sama angka-angka yang ada di present value, lihatnya tabel 6.2.
Untuk tabel 6.3 ini future value kalau nilai yang kita tahu tuh bentuknya angsuran dan nilainya sama gitu. Misalnya kita mau ngangsur nih 10.000 tiap bulannya. Nah, itu nilainya tuh di akhir tahun sebenarnya berapa sih nilai future value-nya itu? Untuk yang keempat, 6/4 ini sama kayak 6/3, cuman kan ini future value. Ini kita mau present value kan. Nah, ini untuk angsuran juga dan jumlahnya tetap. Misalnya angsuran 1.000 ya, angsurannya 1.000, nilainya sama gitu. Bedanya apa sama yang tabel 6.5? Di tabel 6.5 itu angsurannya dimulai di awal periode. Sedangkan kalau bukan awal periode, jadi dari awal tanggal transaksi gitu, sebagai uang muka, angsuran pertamanya. Sedangkan yang tabel 6.4 itu menghitung angsuran yang dimulai misalnya kalau tanggal transaksinya tanggal 2 dan bayarnya itu mulai tanggal 31. Nah, itu pakai yang ini 6.4, tapi kalau angsurannya langsung transaksinya tanggal 2 udah harus bayar angsuran pertama di tanggal 2 itu. Nah, ini nanti lihat angkanya itu di tabel 6.5. Mudah-mudahan paham ya. Kita bahas contoh soal untuk account receivable. Soal yang diambil E7.5, kita diminta untuk mencatat jurnal penjualan pakai metode gross dan juga net. Ada informasi tanggal transaksi, kemudian harga jualnya, cash discount berupa termin, lalu ada terkait dengan biaya pengiriman, dan juga nanti ada tanggal pelunasannya. Untuk perintahnya yang A, kita diminta untuk membuat journal entry bagi perusahaan Bolton Company untuk mencatat semua peristiwa dengan metode gross yang pertama, kemudian yang kedua nanti metode net. Lalu yang B ini lanjutan untuk poin A.2, itu gimana kalau misalnya Arquity Company itu tidak mengirimkan pembayaran sampai tanggal 29 Juli. Langsung saja, pertama, jurnal yang perlu dicatat tentu adalah jurnal penjualan. Nah, untuk jurnal penjualan ini, kita mendebit account receivable atau piutang. Piutangnya siapa? Piutangnya Arquity Company yang beli barang di Bolton Company. Jadi nanti Bolton bakal nyatet account receivable Arquity di sisi debit, kemudian kreditnya sales revenue. Nilainya adalah sebesar harga jualnya, yaitu 2.000. Ini kalau pakai gross method ya. Kemudian transaksi selanjutnya itu tanggal 8 Juni itu kan ada informasi nih bahwa faktur sejumlah 90 euro dengan terminnya N/30 telah diterima oleh Arquity pada tanggal 8 Juni dari John Boat Transport Service untuk biaya pengiriman. Ingat bahwa untuk pengiriman itu ada dua metode, FOB shipping point sama FOB destination. Kalau FOB shipping point, berarti yang ngejual barang, which is Bolton Company, itu cuman bertanggung jawab terhadap barangnya itu sampai di shipping point aja. Ketika sudah sampai di tempat pengiriman, itu barang sudah tidak menjadi tanggung jawab Bolton Company lagi. Beda kalau sama FOB destination. Nah, kalau FOB destination, nanti Bolton Company masih punya tanggung jawab untuk
sampai barangnya itu benar-benar sampai di destinasinya atau alamat kirimnya terakhir gitu. Alias di sini udah sampai diterima sama Arkuiti Company yang beli barang itu. Nah, kalau di sini ini kan yang ngirim faktur ke Arkuiti Company adalah Janboat Transport Service. Berarti ini si Balton Company tidak perlu menjurnal informasi ini karena tadi yang ngirim faktur tuh John Boat Transport Service, which is beda perusahaan. Jadi yang nanggung biaya pengiriman adalah si Arkuiti Company. Berarti ini jatuhnya pakai metode FOB shipping point, sehingga dari perusahaan Balton Company tidak membuat catatan apapun untuk tanggal 8. Selanjutnya tanggal 12 itu perusahaan Balton menerima cek untuk saldo jatuh tempo dari Arkuiti Company. Nah, oke. Oh ya, sebelumnya ini ada termin 2/10 N/60 kan. Nah, itu berarti periode diskonnya itu dimulai dari setelah tanggal penjualan, karena tanggal penjualannya 3 Juni, berarti mulai periode diskonnya tanggal 4 sampai tanggal 13. Pas tuh, periode diskonnya itu kan 10 hari setelah tanggal transaksi. Nah, kalau melunasi di antara 10 hari itu, berhak dapat diskon 2%. Karena dia ngelunasinya masih tanggal 12, berarti masih berhak dapat diskon. Jurnalnya seperti apa? Ini kan jurnal pelunasan piutang. Otomatis kita nerima cash. Cashnya sebesar tidak 2.000 dari total utangnya ini karena kepotong adanya diskon. Diskonnya berapa? 2.000 dikali sama 2% itu kan 40. Berarti nanti cash yang diterima adalah sebesar 2.000 dikurang 40 sama dengan 1.960. Kreditnya account receivable Arkuiti sebesar 2.000. Jadi ini yang awalnya di sisi debit kemudian terlunasi jadi pindah ke kredit dengan nominal yang sama, berarti nanti account receivable Arkuiti-nya udah lunas 0. Nah, ini kalau metodenya gross. Gimana kalau net method? Tanggal 3 Juni itu kita jurnal dengan mendebit account receivable Arkuiti. Arkuiti itu nama pelanggannya, kreditnya sales revenue, hanya bedanya di angkanya. Angkanya itu sudah harus bersih nih, namanya juga net method. Itu udah harus dikurangin sama diskon atau kalau ada penambahan-penambahan lain udah harus tercatat di sini. Intinya yang tercantum di sini adalah jumlah piutang bersihnya berapa. Cara ngitungnya gimana? 2.000 dikurang sama diskonnya itu berapa gitu. Diskonnya itu kan 2.000 dikali 2% 40. Kemudian 2.000 ini dikurang 40 euro, hasilnya 1.960. Lalu di tanggal 12 ada pelunasan. Ingat yang tanggal 8 nggak perlu ada jurnal karena metodenya shipping point. Jadi yang bayar itu Arkuiti Company, sehingga kita tidak ada transaksi yang melibatkan Bolton Company. Oke, tanggal 12 pelunasan, karena pelunasan udah otomatis nerima cash dong. Berarti debitnya cash, kreditnya account receivable sebesar 1.960. Jadi ini berarti karena masih dalam periode diskonnya kepake semua ya, karena sekalian udah langsung lunas.
Kalau sebelumnya kan angsuran nih. Nah, di contoh sebelumnya, itu kan kita ngangsur dulu. Nah, yang dikenakan angsuran ternyata yang angsuran pertama saja. Karena masih diangsur dalam periode diskon, sisanya udah after periode diskon. Kalau di sini udah langsung lunas dan masih periode diskon, jadi diskon 40 euro yang kita tawarkan tuh udah langsung kepake atau diklaim sama si pelanggan karena sudah melunasi selama periode diskon. Tapi di kasus yang B itu gimana kalau misalnya kita nyatet pakai metode net, tapi pelunasannya di luar periode diskon. Periode diskonnya itu kan cuma sampai tanggal 12 Juni, sedangkan ini di sini dilunasinya baru tanggal 29 Juli. Berarti nerima cash sebesar 2.000, tidak ada potongan diskon. Kemudian kreditnya account receivable sebesar yang tercatat, ini kan 1.960 nih. Ini juga sama. Lalu kreditnya sales discount forfeited atau diskon penjualan yang tidak terpakai sejumlah 40 euro gitu. Contoh selanjutnya E7.6. Nah, ini bisa langsung kita jurnal ya. Untuk bulan Juli sudah terjual sebesar $30.000 untuk harga komputer yang dijual oleh Lopez Computer ke Smallwood Company dengan terminnya 3/15 N/60. Si perusahaan Lopez menggunakan metode gross untuk mencatat cash diskon ini. Pertama, yang perlu kita pahami kalau menghadapi transaksi yang ada terminnya, tentu kita harus hitung nih periode diskon dan juga tanggal jatuh temponya tuh berapa. Untuk tanggal jatuh tempo, kalau teman-teman mau latihan cara ngitungnya lebih jelas di video sebelumnya ya. Nah, periode diskonnya tuh kapan? Dimulai setelah tanggal transaksi, karena tanggal transaksinya tanggal 1, berarti periode diskonnya mulai tanggal 2 dan berakhir di tanggal 16. Dari tanggal 2 sampai tanggal 16 itu pas 15 hari. Kemudian, aku tulis di sini aja ya. Periode diskon 2 Juli sampai 16 Juli. Lalu untuk tanggal jatuh tempo itu yang di bulan Juli hari terhitung sebagai masa atau periode piutang itu berarti kan di sini. Untuk yang Juli itu berarti di bulan Juli tuh ada berapa ya? Bulan Juli ada 31 hari. Berarti 31 hari dikurang 1 hari tanggal transaksinya. Nah, hari yang terpakai di bulan Juli itu cuma 30. Ini kan jatuh temponya 60 hari nih. N/60. Berarti masih kurang 30 hari lagi. Kita ambil di bulan Agustus. Agustus itu harinya ada 31. Berarti jatuh temponya di tanggal 30 Agustus. Nah, tanggal jatuh tempo 30 Agustus.
Agustus. Nah, dari tanggal 2 Juli sampai 30 Agustus itu adalah masa atau periode utangnya. Pas 60 hari. Kalau lewat pelunasannya dari tanggal itu, ya nanti konsekuensinya mungkin akan ada denda atau reputasi pelanggan kita jadi jelek di mata perusahaan. Berarti kan kreditnya macet. Oke, tanggal 1 Juli kita membuat jurnal penjualan debit account receivable. Perusahaan apa nih? Smallwood. Nah, 30.000, kreditnya sales revenue sebesar 30.000. Kemudian tanggal 10 Juli, Lopez receive payment dari Smallwood untuk full amount, lunas. Berarti karena masih periode diskon ya, periode diskonnya kan 2 Juli sampai 16 Juli nih, dapat diskon. Diskonnya sebesar berapa? 30.000 dikali sama 3%, berarti 900. Nah, cash yang berhak diterima oleh Lopez itu hanya sebesar 30.000 dikurang sama diskon. Jadinya 29.100. Kreditnya account receivable Smallwood. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya tahu ini tuh utang siapa sih. Dan waktu nulis juga kalau bisa lebih lengkap gitu. Karena kan kadang kalau nama-nama gitu suka ada yang sama kan. Misalnya nama perusahaan apa gitu sering agak sama. Nah itu kalau bisa nulisnya lengkap. Lalu tanggal 17 Juli ini udah beda transaksinya, bukan sama Smallwood lagi. Perusahaan Lopez menjual senilai 250.000 komputer dan peripheralnya ke Hernandez Store dengan termin 2/10 N/30. Lalu tanggal 30-nya dia membayar pembelian tersebut, si Hernandez-nya ini. Oke, hitung periode diskon. 2/10 berarti mulainya tanggal transaksi 17. Mulai periode diskonnya berarti 18 Juli sampai 27 Juli. Coba hitung, pas nggak 10 hari. Lalu periode utang. Periode utang mulai dari 18 Juli N/30 ya. Yang bulan Juli kan mulai tanggal 18 periode utangnya. Berarti jumlah hari utang di bulan Juli itu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14. 14 masih kurang 16 supaya genap 30, jadi nanti jatuh temponya di 16 Agustus. Jatuh tempo 16 Agustus. Nah, dia itu ngelunasinnya si Hernandez ini udah di tanggal 30. Berarti udah lewat dari periode diskon, tapi masih dalam periode utang. Berarti nggak dapat diskon. Nah, kalau nggak dapat jurnal penjualannya dulu. Seperti biasa, debitnya account receivable, kreditnya sales revenue sebesar harga jualnya itu. Kemudian yang tanggal 30 pelunasannya nerima cash, sehingga debitnya cash sebesar 250.000 dan kreditnya account receivable.
Selanjutnya, note receivable atau piutang wesel. Bedanya apa sama account receivable? Kalau di account receivable, kita mencatatnya berdasarkan faktur sebagai bukti transaksi. Nah, kalau note receivable itu lebih resmi. Bentuknya nanti promissory note atau bahasa Indonesianya itu adalah surat promes. Surat promes itu maksudnya adalah surat perjanjian utang piutang. Nah, untuk jenisnya itu ada dua, ada interest bearing sama zero interest bearing. Interest bearing berarti di suratnya itu ada tingkat bunga berapa persen yang dikenakan gitu. Misal pinjam duit 10.000 dikenakan bunga tiap bulan 10% misal. Kalau zero interest bearing nanti di notes-nya itu hanya tercantum nilai nominalnya saja, yaitu 10.000-nya tadi tanpa bunga 10%. Nah, untuk contoh dokumen surat promise itu seperti ini. Desainnya bisa macam-macam tergantung dari ketentuan perusahaan, tapi intinya beberapa hal yang harus tercantum adalah sebagai berikut ini. Pertama, siapa pembayarnya? Nah, pembayar ini atau yang ngutang itu adalah yang membuat surat promise-nya ini. Jadi bukan yang ngasih pinjaman, tapi yang ngutang yang membuat surat promise-nya. Kemudian tentu harus ada siapa penerima pembayarannya, tanggal wesel, penting untuk kita jadikan patokan supaya catat transaksinya itu, jatuh temponya kapan, due date-nya. Kalau di sini due date-nya itu adalah 2 bulan setelah tanggal promise-nya itu. Kemudian nilai pokok atau nominal atau nilai prinsipal, bisa juga disebut face value, itu adalah nilai yang dipinjamkan gitu, yaitu 10.000 euro kalau di sini. Lalu bunga wesel. Nah, ini berarti adalah jenisnya interest bearing note. Untuk perhitungannya nanti, ketika mau transaksi, yang perlu diperhatikan adalah tanggal weselnya, lalu jatuh tempo, nilai pokok, sama bunga weselnya. Itu yang teman-teman harus perhatikan betul. Nah, biasanya note receivable ini digunakan ketika misalnya ada customer nih yang punya piutang dagang, terus mau extend, mau nambah waktu pembayarannya supaya lebih lama, nah itu bisa pakai note receivable. Jadi nanti yang tadinya account receivable jadi note receivable. Ketika mau ngejurnal, pengkonversian ini nanti account receivable-nya kan dihapus. Dari debit kita pindah kredit misal berapa gitu. Lalu nanti kita akuin not receivable. Nah, ini contoh untuk konversi dari account receivable ke not receivable. Lalu not receivable ini juga bisa digunakan untuk jenis-jenis utang yang punya resiko tinggi. Nah, itu sebaiknya pakai surat promise ini karena lebih resmi gitu. Ada tanda tangan si penerima dan pembayar juga kan. Atau digunakan juga untuk customer baru karena kita nggak tahu dia tipe customer yang seperti apa. Oh, mending kita pakai ini aja deh, surat promise gitu. Nah, surat promise ini juga bisa digunakan ketika perusahaan meminjamkan uang kepada karyawannya ataupun kepada anak perusahaannya, subsidiaries. Bisa juga digunakan untuk penjualan aset tetap, property, plant, and equipment, lalu transaksi pinjaman-pinjaman lainnya. Oke, perlu diingat bahwa aset itu kan ada yang short term, ada yang long term. Nah, salah satu note receivable itu kan salah satu aset ya.
bisa dikelompokkan juga sebagai short term dan juga long term. Kalau short term itu ciri utamanya adalah aset-aset yang bisa terselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus gitu. Sedangkan yang long term berarti cirinya adalah aset-aset yang bisa diselesaikan atau terselesaikan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Jadi kebalikannya short term. Nah, kalau ada note receivable yang itu jangka waktu pelunasannya ya berarti di sini itu kurang dari 1 tahun, berarti kita merecord atau mencatat nilainya itu sebesar face value setelah dikurangin sama cadangan lain. Face value itu apa? Face value itu adalah nilai nominal atau nilai pokok. Bahasa Inggrisnya berarti principal amount atau dalam kata lain tadi face value-nya, berapa duit yang dipinjamkan. Nilai dari not receivable itu berapa gitu yang tercantum di dokumennya itu. Sedangkan untuk yang jenis piutang wesel yang penyelesaiannya diharapkan lebih dari 1 periode, dalam hal ini 1 tahun, nah itu nanti kita mencatat nilainya, berapa sih nilai not receivable-nya itu, nah itu kita harus menghitung present value dari jumlah kas yang diprediksi akan diterima gitu. Karena kenapa bahasanya pakai cash expected to be collected? Karena selain ada nominalnya, kalau face value itu kan nominalnya nih, si 10.000 misal kalau kita tadi nyontohkan. Nah kalau ini yang long term, selain 10.000 tadi, itu udah harus sama ditambah kalau misalnya ada bunga. Contoh, minjemin duit 10.000 dibayar 3 tahun kemudian, dan setiap tahunnya ada pembayaran bunga 10%. Berarti tiap tahun kan ada pembayaran 1.000. Berarti total di akhir itu untuk keseluruhan not receivable ini akan menghasilkan 13.000 kan. 10.000 pokoknya sama 1.000 angsuran bunganya per tahun itu 3 kali berarti 3.000, jadi totalnya 13.000. Nah, 13.000 ini kita present value kan, nilainya berapa sih 13.000 yang di 3 tahun ke depan itu nilainya sekarang berapa gitu. Balik lagi pakai konsep time value of money. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan juga tingkat bunganya. Kita harus membandingkan antara stated rate sama market rate. Stated rate itu apa? Stated kan berarti artinya dinyatakan ya. Rate itu tingkat bunga. Nah, berarti ini artinya tingkat bunga yang dinyatakan di dalam surat promise-nya itu. Atau kita bahasakan saja tingkat bunga wesel. Sedangkan market rate itu tingkat bunga yang ada di pasar. Pasarannya sekarang lagi berapa nih? Kalau misalnya stated rate-nya itu nilainya sama dengan market rate, itu berarti weselnya diterbitkan pada face value atau sesuai dengan nilai nominalnya. Kalau misalnya stated rate-nya lebih besar dari market value, berarti weselnya itu diterbitkan dengan kondisi premium. Artinya yang dibayar oleh perusahaan itu lebih besar berarti dari yang seharusnya. Premium itu artinya tambahan. Beda kalau sama diskon, diskon artinya potongan. Supaya nggak bingung, nanti kita lihat contohnya. Oke, kita masuk ke contoh soal not receivable. Di sini ada perusahaan Bigelow SA menerima wesel tagih dari Scandinavian Import
Berarti Bigelow ini yang meminjamkan uang, dan Scandinavian Import ini sebagai pembuat vesselnya itu adalah si peminjamnya. Berapa nilai vesselnya? Nilai vesselnya adalah 10.000 euro dengan jatuh temponya adalah selama 3 tahun. Nah, kalau di buku, narasinya itu soalnya dibeda-bedakan, perusahaannya juga beda, tapi sebenarnya kan punya nilai pokok sama-sama 10.000 dan juga jatuh temponya 3 tahun. Jadi di sini aku gabungkan saja supaya kita bisa lihat perbedaan dari masing-masing kondisi. Apa aja kondisinya? Pertama, gimana kalau tingkat bunga vesselnya itu 0 dan tingkat bunga pasarnya 9%, alias not receivable-nya itu berjenis zero interest bearing note. Kondisi kedua, gimana kalau tingkat bunga vessel 10%? Sama kayak tingkat bunga pasarnya. Nah, berarti ini interest bearing notes-nya itu diterbitkan pada face value, artinya sesuai dengan nilai nominalnya nanti yang kita catat, yaitu 10.000. Lalu kondisi ketiga, tingkat bunga vesselnya lebih rendah dari tingkat bunga pasar. Berarti ini note receivable-nya diterbitkan pada saat diskon, dan kondisi terakhir, bunga vesselnya 12% lebih besar dari bunga pasar, 10%. Berarti ini kondisinya note receivable diterbitkan pada saat premium. Nah, di sini sudah aku buatkan tabel schedule perhitungannya, yang ini akan dijadikan patokan ketika nanti mau ngejurnal. Pertama, apa yang perlu kita hitung? Nah, yang perlu kita hitung adalah pada saat penerimaan vesselnya ini, Bigelow SA akan menghitung present value dari nilai not receivable-nya, karena kan dia punya jatuh tempo 3 tahun, nah berarti kan ini termasuk long term. Kalau long term, berarti kita harus ngitung present value-nya. Cara ngitung present value-nya gimana? Kita mempresent value-kan dua nilai. Pertama adalah si principal atau nilai pokoknya, yaitu 10.000, sama nanti tingkat bunganya. Per tahun itu, kalau misalnya yang ini nggak ada bunga ya, berarti kita tidak mempresent value-kan bunganya, hanya nominalnya saja. Cara mempresent value-kan, nilai pokoknya ini kita kalikan sama nilai present value untuk nilai pokok, itu kita kalikan sama, sebentar, tabel present value. Nah, yang ini. Oh, ini tabelnya urutannya beda ya sama ketentuan yang di buku. Nah, berarti teman-teman harus hati-hati dalam melihat tabelnya. Karena ini yang kita present value-kan adalah nilai pokoknya, alias nilainya ini hanya 1, 10.000 itu kan nilainya hanya 1 ini nih. Nah, itu pakai tabel yang ini, present value interest factor. Kalau yang ini, present value interest factor untuk annuity. Annuity itu berarti kayak angsuran gitu. Jadi bayar yang kita present value kan nilainya bukan cuma 1 aja. Tapi kan biasa contohnya bunga. Bunga itu kan tiap tahun bayarnya misal. Nah, itu kan nggak 1 aja kan, tapi 3 kalau dalam kasus ini, yaitu 1.000 di tahun pertama, di tahun kedua, dan di tahun ketiga. Dan itu nilainya harus sama. Kalau nggak sama, kita present value-kan satu-satu. Kalau beda nilainya, tinggal kita ambil aja nih, perkaliannya sama yang udah ada di tabel ini. Karena yang kita present value-kan cuma 1 nilainya, yaitu nilai pokok sebesar 10.000,
tingkat bunganya tadi berapa? Kita ikut tingkat bunga pasar. N-nya kan 3 tahun nih periodenya. Berarti 3 tahun untuk ketemu sama 9%, 0,7722. 0,7722. Nah, untuk cash receive atau kas yang akan kita terima, itu menghitungnya kita kiblatnya ke nilai pokok atau nilai yang tercantum di surat promise-nya itu, nominal pokoknya berapa dikalikan sama stated rate. Sedangkan untuk yang interest revenue, itu kita menghitungnya pakai carrying amount akhir tahunnya berapa dikali sama market rate. Beda ya, kalau ini nilai nominal kali stated rate, yang interest revenue, carrying amount akhir tahun dikali sama market rate. Cash receive-nya berapa? Nah, cash receive-nya ini karena nggak ada bunga yang dinyatakan alias 0, berarti kita nggak akan nerima cash setiap tahunnya. Nggak ada angsuran bunganya. Hanya sebesar nominalnya saja ini yang akan dilunasi di akhir tahun setelah 3 tahun. Berarti cuma interest revenue-nya saja yang kita hitung. Ini carrying amount akhir tahun atau carrying amount terakhir, itu kan yang ini. Dikalikan sama market rate. Di soal diketahui bahwa 9%. Jadi hasilnya segini. Oke. Ini seterusnya sama ya nilainya. Kemudian yang diskon amortize ini kita dapatnya dengan menyelisihkan berapa sih selisih antara cash receive sama interest revenue. Nah, carrying amount selanjutnya itu didapat dari untuk yang kasus ini ya. Carrying amount awalnya 7.000 sekian, kemudian kita tambah sama diskon amortize untuk akhir tahun pertama, sehingga carrying amount untuk akhir tahun pertama adalah 8.000 sekian, sampai seterusnya. Kemudian kondisi kedua, gimana untuk yang diterbitkan pada saat face value. Face value. Nah, pertama kan kita mempresent value-kan nilai dari note receivable-nya. Caranya adalah 1.000 itu adalah nilai bunga yang akan disetorkan tiap tahunnya, didapat dari 10% ini dikali sama 10.000. Kemudian nanti kita kalikan sama faktor bunganya, kita cari di tabel. Lalu setelah bunga, kita jangan lupa untuk mempresent value-kan nilai pokoknya, yaitu 10.000 dikali sama faktor bunganya. Cara mencari faktor bunganya itu bisa lihat di tabel. Untuk yang angsuran dulu ya, berarti yang annuity. Present value interest sector untuk annuity. Tadi bunganya 10%. Bunga marketnya itu. Sama periodenya 3 tahun, jadi nilai interest factor-nya adalah 2,4869. 2,4869. Ini pakai 5 angka jadi agak beda ya, tapi sama aja nilainya. Lalu untuk yang nilai pokoknya, karena hanya ada satu nilai, kita pakainya yang
Kalau tadi kan angsuran nih, dia nggak cuma satu kali pembayarannya. Kalau yang nilai pokok itu kan satu kali aja pembayarannya di akhir periode jatuh tempo itu. Nah, pakainya yang present value interest factor tanpa embel-embel annuity. Pakai persenannya itu pakai yang market rate. Cuman di sini kan kasusnya sama-sama 10%, jadi kalian nggak harus bingung. Nanti kasusnya beda lagi kalau yang premium sama diskon. Intinya yang dipakai itu adalah market rate-nya untuk mencari interest factor-nya. 10% periodenya 3 tahun berarti 0,7513. 0,7513. Udah sama ya. Nah, nanti setelah mencari carrying amount-nya ini, kemudian kita hitung cash receive-nya sesuai yang sudah aku sebutkan tadi. Nilai pokoknya 10.000 dikali sama bunga wesel-nya, yaitu 10%. Jadi, setiap tahunnya akan ada angsuran bunga sebesar 1.000. Selain angsuran bunga, kita juga perlu menghitung interest revenue nih. Nah, interest revenue tadi ini market rate dikali sama carrying amount terakhir. Carrying amount terakhir, salahnya harusnya yang ini. Nah, gitu. Ini sengaja aku tambahkan 2 desimal lagi supaya sebenarnya ada perbedaan antara yang stated rate sama market rate ini hitungannya. Cuman tidak signifikan. Jadi jatuhnya sesuai dengan konsep bahwa ketika interest bearing note diterbitkan pada saat face value alias tingkat bunga wesel-nya sama dengan tingkat bunga pasar, maka nanti nilai note receivable yang diakui adalah sebesar dengan nilai nominalnya, yaitu sama-sama 10.000. Beda kalau sama yang ini. Yang zero interest, dia note receivable-nya tidak 10.000, melainkan lebih rendah. Nah, gimana kalau yang diskon? Kondisi ketiga, itu kan bunga weselnya 10%, market rate-nya 12%. Pertama, carrying amount dari note receivable-nya itu karena ini pakai bunga, berarti yang di present value kan adalah angsuran bunganya dan nilai pokoknya. Nah, angsuran bunganya ini 1.000 tiap tahunnya itu dikali sama faktor bunga. Faktor bunganya untuk angsuran tadi market rate-nya berapa ya? Market rate untuk kondisi ketiga sama 10.000. Maaf, 10%. 12% ya? 12%. Berarti yang dipakai di sini pakai untuk yang bunga, ingat pakai present value interest factor yang ada annuity-nya. Karena annuity itu untuk menghitung yang jenisnya angsuran. 12% periode 3 tahun, 2,4018. 2,4018. Oke. Sedangkan faktor interest untuk nilai pokoknya 12%, 3 periodenya 3, 0,7118. Yang ini. Jadi per
temuan antara periode which is 3, karena tahunnya 3, angsurannya kan per tahun kan. Kalau misalnya angsurannya per semester alias 6 bulan, dan itu selama 3 tahun, berarti nanti N-nya 6. Karena 3 tahun dikali 2 kali angsuran, jadinya 6. Per tahunnya 2 kali ngangsur. Karena ini per tahun, angsurannya berarti periodenya 3, untuk 3 tahun, bunga pasarnya 12%, berarti yang ini yang kita ambil, 0,7118. Oke, sudah sesuai. Setelah carrying amount not receivable, selanjutnya adalah cash receipt. Sesuai dengan ketentuan, nilai pokok dikali sama bunga weselnya 10%, jadi tiap tahunnya akan ada angsuran sebesar $1.000. Maaf, ini saya pakai dolar, harusnya euro. Interest revenue, kalau ini stated rate, kalau ini bunganya yang digunakan adalah market rate. Dan dikalikan sama carrying amount, bukan nilai nominal lagi. Gitu ya konsepnya untuk menghitung cash receipt dan interest revenue untuk semua kondisi sama. Nah, ini kita kalikan dengan 12%. Oke, sudah sesuai. Nah, carrying amount terakhir ya. Jangan carrying amount yang ini sama yang ini, tapi carrying amount terakhir, paling terakhirnya itu kapan? Oke. Kemudian cara setelah dapat carrying amount, terus kemudian cash receipt, lalu interest revenue, terus nanti kan kita selisihkan nih. Jadi alurnya tuh dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini lagi, lanjut, terus ke sini, dan terus, sampai nanti kita jumlahkan. Nah, carrying amount tahun kedua, itu, jadi kan, ini discount-nya. Harusnya tuh 10.000 nih nilai nominalnya. Cuman di sini ternyata present value-nya itu hanya sebesar 9.500 sekian ini. Nah, berarti uang yang dikasih Bigelow ke Scandinavian itu hanya sebesar ini, 9.500 sekian. Selanjutnya kemudian kan diskon amortise-nya itu didapat dari selisih cash receipt dan interest revenue sebesar sekian ini. Nah, itu kita tambahkan, kalau ada diskon amortise berarti menambah nilai carrying amount dari not receivable. Kenapa ditambah? Karena terakhirnya itu harus sama dengan 10.000 sesuai dengan nilai nominalnya. Ini kenapa 9,99 sekian, Kak? Ini karena kita pakai 2 angka di belakang koma. Kalau dibulatkan sebenarnya 10.000. Nah, supaya genap di akhirnya 10.000, makanya setiap tahunnya itu carrying amount-nya ditambahkan sama diskon amortize. Jadi, coba ya aku ulang. Di sini dikali sama diskon amortize. Nah, gitu caranya. Kalau misalnya bedanya jauh, nah teman-teman tinggal nanti disesuaikannya di sini. Harusnya di sini ada penyesuaiannya. Ini kan ada kelebihan nih sebesar 2,1. Tinggal teman-teman sesuaikan aja biar nggak ada kelebihan. Nah, ini udah nggak lebih nih. Kalau dibulatkan udah jadi 10.000. Nah, intinya kalau kurang banyak ditambahin di sininya, interest revenue, supaya genep di sini 10.000. Kalau yang premium,
Ini kan berarti market rate-nya yang 10% ya, kalau tadi marketnya 12%. Nah, bedanya nanti di carrying amount-nya ini, karena kan kita ngitung present value-nya, nyari faktor interest-nya itu pakai market rate, bukan stated rate. Present value interest factor. Nah, ini yang bunga, berarti yang annuity untuk 10%, tahun ketiga 2,48, 4869. Udah bener dong. 24869 udah bener. Lalu untuk yang nilai pokok, market rate 10%, periodenya 3, 0,7513. 0,7513 udah bener ya. Lalu kita hitung cash receive-nya, hati-hati ya. Jangan 1000 lagi karena bunga wesel-nya 12%, bukan 10%. 12% dikali sama nilai nominalnya 10.000, jadinya 1.200 yang harus diangsur setiap akhir tahun. Kemudian interest rate-nya pakai yang 10% market rate-nya dikalikan sama carrying amount. Lalu premium amortize, ini selisih antara cash receive dan interest rate. Ingat selisihnya bisa kayak gini, intinya biar nggak negatif aja nilainya, karena ini harus sebesar selisih. Kalau yang ini kan kita nyari selisihnya, ini di interest revenue dikurang cash receive. Kalau ini aku nyarinya untuk yang premium, cash receive dulu dikurang sama interest revenue, supaya nggak negatif nilainya. Nah, bedanya nanti di sininya. Kan kalau yang premium ini, namanya juga premium, berarti tambahan. Kalau diskon tadi kan potongan ya. Dari yang 10.000 cuman jadi 9.500. Kalau premium dari yang 10.000 jadinya 1.400 sekian ini. Nah, ini harus kita amortisasi nilainya sampai di akhirnya itu bisa 10.000 gitu. Kalau di sini ditambah, kalau di sini berarti dikurang. Karena 10.400 sekian ini biar dijadikan 10.000, kalau di sini 9.500 sekian ditambah supaya jadi 10.000 gitu. Caranya gimana ngitung carrying amount akhir tahun pertama? Carrying amount terakhir dikurang ya berarti sama premium amortize tahun pertama. Nah, gitu. Kemudian carrying amount terakhir dikali premium amortize tahun kedua dan seterusnya. Kalau misalnya mau dibandingin, kita bandingin yang diskon sama premium, itu nilai carrying amount yang kita akui di catatan itu beda untuk pertama kali mengakuinya ya. Karena kan nanti kan di jurnalnya, sebentar. Di jurnalnya kan akan seperti ini nih. Pada saat tanggal penerbitan itu, note receivable untuk yang diskon itu 9.000 sekian, sedangkan yang premium itu 10.400-an sekian. Lebih besar yang premium. Artinya perusahaan ini ngasih duitnya lebih gede ya daripada yang saat periode diskon. Cash-nya sebesar 10.000 sekian juga. Nah, dari sisi pemberi pinjaman,
berarti di sini adalah Bigelow SA. Pada saat diskon, dia akan ngasih duit lebih rendah daripada nilai nominalnya yang dipinjamkan ke orang lain. Padahal di akhir periode mereka bakalan bayar sebesar nilai nominalnya. Nah, berarti kalau saat periode diskon, justru untung si Bigelow. Sedangkan pada saat periode premium, itu malah rugi karena ngasih duitnya lebih dari nilai nominalnya. Padahal nanti di akhir periode dilunasinya sebesar nilai nominalnya. Kan ada kurang lebih rugi 400-an kan. Kemudian cara selanjutnya menjurnalnya. Untuk yang periode diskon, kita akui cash untuk angsuran bunga pertama, lalu debitnya adalah not receivable untuk diskon amortize, supaya nambahkan nilai not receivable-nya dari yang 900, nanti nambah perlahan, supaya di akhir jadi sesuai nominalnya, yaitu 10.000 kemudian dilunasi gitu. Makanya konsep jurnalnya pada saat untuk not yang diterbitkan periode diskon, amortisasinya itu menambah supaya di akhir jadi 10.000 dan kemudian dilunasi. Kreditnya nanti interest revenue, kita mengakui pendapatan bunga sebesar sesuai tabelnya. Nanti tahun pertama 1.142, tahun kedua 1.159, tahun ketiga 1.178. Nah ini. Beda jurnalnya dengan yang premium. Kalau tadi not receivable-nya di debit, sekarang not receivable-nya di kredit, supaya dari yang 10.000 berkurang perlahan-lahan sebesar sekian-sekian, supaya nanti di akhir tinggal 10.000, jadi pelunasannya sesuai nilai nominal. Untuk bunganya ini tinggal teman-teman lihat aja. Jadi tahun pertama nerima segini, tahun kedua segini, tahun ketiga segini. Itu teman-teman. Contoh not receivable selanjutnya, P7.8. Kita diminta membuat journal entries untuk not receivable. Diketahui tanggal transaksinya 31 Desember 2019. Perusahaan Regen memberikan layanan, berarti nanti revenue-nya itu jenisnya service revenue, kepada perusahaan Bigen dengan harga jual yang disepakati itu adalah 102.049 euro. Menerima uang muka sebesar 40.000 dan setuju untuk menerima sisanya dalam 4 kali angsuran yang sama sebesar 20.000 yang dapat diterima setiap tanggal 31 Desember. Untuk tingkat bunga yang diasumsikan sebesar 11% untuk diperhitungkan gitu. Berarti ini bunga marketnya. Kalau mau diilustrasikan, jadi kan harga jualnya tadi untuk jasanya 102.049. Nah, kas yang diharapkan diterima itu totalnya berapa? Pertama ada uang muka 40.000. Jadi dari total 102.000 sekian yang terhutang ini sudah dibayar di awal sebesar 40.000. Berarti kan sisa 60.000 sekian. Nah, 60.000 sekian itu ternyata dilunasinya dengan angsuran sistemnya. Angsurannya per satu angsuran 20.000 dan angsurannya tuh diangsur 4 kali setiap tanggal 31 Desember. Nah, ini kan harusnya tadi sisanya 60.000 ya. Cuman ternyata angsurannya totalnya 80.000, berarti ada keuntungan nih yang diharapkan oleh perusahaan. Karena
ternyata total kas yang akan diterima itu adalah 120.000, sedangkan harga jualnya cuma 102.000. Berarti ada keuntungan bunga sebesar 17.951. Nah, pada saat mau nyatet, pada saat tanggal transaksi, yaitu 31 Desember 2019, kan berdasarkan teorinya tadi kalau net receivable yang jenisnya long term, itu perlu dicatat sebesar present value-nya. Kok bisa tahu dia long term? Karena angsurannya 4 kali. Lalu dibayarnya pada setiap tanggal 31 Desember. Tanggal transaksinya itu kan 31 Desember 2019. Berarti bayar angsuran pertama itu di 31 Desember 2020, angsuran kedua 31 Desember 2021, selanjutnya 2022, dan terakhir 2023. Nah, angsuran di tahun yang diharapkan diterima di tahun 2020, 21, 22, dan 23, kita present value kan. Nilainya di tahun 2019 tuh sebenarnya berapa sih? Ingat konsep time value of money, bisa saja yang bernilai 20.000 di tahun 2023 itu lebih rendah nilainya di tahun 2019, alias 2023 itu 20.000 mungkin adalah harga Coca-Cola. Sedangkan di tahun 2019 harga Coca-Cola tuh cuma 18.000. Berarti kan ada inflasi kan? Tapi karena ini angsurannya nilainya sama-sama 20.000 semua, kita nggak perlu ngitung present value-nya satu-satu. Tapi kita hitung pakai tabel present value yang annuity. Sama kayak contoh-contoh sebelumnya kalau ngitung angsuran bunga. Kan angsuran bunganya tuh sama kan nilainya. Nah, kalau sama pakai tabel annuity. Kalau nggak sama nilainya, misalnya angsuran pertama 1.000, kemudian 2.000, lalu nanti 1.200, dan lain-lain beda-beda, nah itu harus disendirikan, ngitung present value-nya. Oh maaf, ini future value ternyata. Present value, berarti yang ini. Present value annuity. Kita langsung saja hitung pakai tabel. Carrying amount-nya itu kan jadinya 20.000 dikali sama interest factor-nya berapa? Kan tadi market rate-nya 11%. Periodenya 4 tahun. Berarti interest factor-nya adalah 3,1024. 3,1024. Oke. Kemudian cash receipt, cash yang akan kita terima itu tiap tahunnya adalah 20.000. Lalu interest revenue-nya itu kan pakai bunga market. Carrying amount dikali sama 11%. Lalu selisihnya berapa nih? Selisih antara cash receipt dan interest revenue. Nah, carrying amount untuk tahun 2020 itu carrying amount tahun lalu ditambah sama bukan ditambah ya, dikurang sama discount amortize. Kenapa dikurang? Supaya nanti hasil akhirnya 0. Kalau hasil akhir 0, berarti sudah tidak ada lagi not receivable, alias utangnya sudah lunas. Gitu. Perhitungan selanjutnya sama konsepnya. Ya. Kita jurnal. Jurnal pertama yaitu mengakui adanya not receivable.
pada saat tanggal transaksi awal, yaitu 31 Desember 2019, menerima cash sebagai uang muka 40.000. 40.000 ini tidak di present value kan, karena yang kalau ini kan tadi nerimanya di tahun selanjutnya kan. Kalau ini kan diterimanya di tahun pada saat sekarang ini, pada saat menjurnal transaksi ini ya, berarti udah present value gitu. Ini udah nilai sekarang, present. Plus dia juga bukan termasuk dalam not receivable, karena not receivable itu kan artinya piutang. Sedangkan ini bukan piutang karena udah termasuk dalam pembayaran berupa uang muka, jadi bukan termasuk hutang. Pada tanggal transaksi langsung bayar, cuman memang bayarnya baru 40.000 gitu. Selanjutnya apa? Debitnya not receivable sebesar carrying amount yang sudah kita present value-kan, jadi bukan lagi sebesar 80.000, ya kan? Sebesar angsurannya itu 4 kali 20.000 harusnya kan 80.000 nih di sini. Cuman kalau kita present value kan ternyata hanya sebesar 62.000 sekian. Kemudian tiap tahunnya kita kurangkan dengan diskon amortize-nya supaya nanti di akhir periode itu jadi 0. Jadi sudah tidak ada lagi nilai yang perlu dilunasi. Tahun selanjutnya 2020 ada angsuran pertama tuh yang dibayar, nerima cash sebesar 20.000, kemudian not receivable-nya kita kurangkan sehingga yang tadinya kredit kemudian yang tadinya debit kemudian kita kredit bertahap. Interest revenue-nya sebesar sesuai dengan perhitungan carrying amount dikali sama 11% market rate-nya. Jurnal selanjutnya sama, nerima cash di tahun 2021 untuk angsuran kedua. Not receivable kita kurangkan perlahan-lahan dari 13.000, 14.000, 16.000, 18.000 sampai jadinya nanti udah 0 gitu. Lalu interest revenue-nya bertahap juga ngikut tabel ini. Kalau misalnya mau diilustrasikan pakai akun T, not receivable, debit, credit. Ini kan berarti ada jurnal tuh tahun 2019, not receivable-nya debit. Kita masukkan di sisi debit. Kemudian tahun 2020 akhir ada not receivable lagi masuk, tapi di sisi kredit. Lalu masuk lagi untuk tahun 2022 kredit. Masuk lagi tahun 2000. Tadi 21, sekarang 22. Terakhir 2003. Totalnya untuk yang debit untuk kredit nah ini kan nilainya sama nih, debit kalau kemudian yang debit saldo di sisi debit sama saldo di sisi kredit, hasil akhirnya itu kita bandingkan mana nih yang lebih besar. Kalau sama-sama besar berarti nanti hasilnya jadinya 0 gitu. Karena debitnya ketutup sama kredit berarti. Jadi dari awal segini kita kurangi segini, kurangi segini, kurangi segini, kurangi segini, sehingga hasilnya segini.
Jadi nanti 0 deh. Ini 0,13 sama saja dengan 0 kalau dibulatkan. Mudah-mudahan paham ya. Teman-teman yang belum paham, silahkan komen di bawah supaya bisa aku tanggepin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.